Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, Kitabul Hikam, hikmah 96. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ma'siyatun awrathat dhillan waftiqara wa fi ba'd an-nusakh awrathat dhillan wahtiqara. Tapi yang sering saya dengar dari para masyayikh, maksiyatun awrathat dhillan waftiqara khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbara. Maksiyatun, maksiat, awrathat, ini masih pembahasan kemarin, mewariskan dhillan, perasaan hina. Kalau mengikuti nuskhah wahtiqara artinya sama, ihtiqar, meremehkan dirinya, menganggap dirinya remeh, menganggap dirinya hina. Kalau diartikan waftiqara, rasa butuh kepada Allah. Khairun, lebih baik, min ta'atin, daripada ta'at, awrathat, yang mewariskan, izzan, merasa agung, wastikbara, dan menyombongkan diri. Pembahasan sudah saya terangkan kemarin. Bukan berarti kalau maksiatnya tidak ada, diada-adakan. Kalau yang sudah terjadi, jadikan dosa-dosa di masa lalu itu ingatan kuat yang menyebabkan Anda merasa dhillan waftiqara, merasa hina dan selalu merasa butuh kepada Allah untuk diampuni, butuh kepada Allah untuk dijaga tidak maksiat lagi. Nah, ini penting ini. Jadi dosa-dosa, siapa sih yang tidak pernah berdosa selain anbiya mursalin wal auliya madamu fi wilayatihim? Enggak ada. Semua ada dosa. Allah Ta'ala menciptakan dosa, laha hikmah. Dosa itu ciptaan Allah. Sebagaimana ta'at juga ciptaan Allah. Ta'at laha hikmah, maksiat juga laha hikmah. Di antara hikmah-hikmah dosa-dosa di masa lalu itu menyebabkan kita merasa dhil, merasa hina. Kenapa merasa hina? Sebab kita tidak tahu satu dosa kita sudah diampuni oleh Allah Ta'ala apa belum. Apalagi 2 dosa, 3 dosa, puluhan dosa, ratusan dosa, lebih-lebih ribuan dosa. Dzanbun wahid. Kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Na'am, innallaha ghafurur rahim. Faham saya, na'am. Tapi pertanyaannya, apakah engkau telah tahu bahwa satu dosa tadi telah diampuni oleh Allah Ta'ala? Jawabnya tidak. Karena tidak tahu ini, selalu muncul perasaan hina karena kita seorang pendosa. Dan ini perlu didawamkan untuk mendapatkan syafaat. Waftiqara, si pendosa ini iftiqar, butuh kepada ampunan Allah dan butuh supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat lagi. Ini yang paling penting.
Jadi, wahai para pendosa, saya berbicara kepada diri saya sendiri di kelompok para pendosa dan Anda-Anda yang merasa kelompok pendosa. Selain kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala, kita juga harus memohon hifdz. Al-hifdz minal ma'asi. Supaya kita dijaga tidak terjerumus lagi ke dalam maksiat. Saya pernah bertanya di masa hidup Syekhuna Al-Habib Al-Barakah Al-Arif Billah Al-Wali Ahmad bin Abdullah Al-Attas, sahib Ismaillah Al-Husna bin Hil Jakarta. Semasa beliau masih sugeng, masih hidup di alam dunia. Saya tanya kepada beliau, kenapa saya masih ingat? Sebab jawaban beliau saya catat di buku saya. Penting ini masalah. Saya tanya, ya Habib, al-hifdz minal ma'asi mawjud am la? Bapak Habib Ahmad ini kan terkenal sering mengijazah istighfar. Jadi kalau selain Asma'illah Al-Husna, jadi kalau ada orang ingin Allah Ta'ala meluaskan rezekinya, dikasihnya istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfarnya Habib Ahmad itu ijazah min Sayyidil Walid Habib Ahmad bin Abdul Attas. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Beda-beda beliau kasih orang. Ada yang dikasih 500, ada yang dikasih tanpa hitungan. Itu ada orang yang ingin diluaskan rezekinya. Waktu itu orang itu bareng sama saya. Sowan kepada beliau, dikasihnya itu. Suruh memperbanyak istighfar. Si orang ini ya, yang talabar rizq. Ajazahu kathratal istighfar. Saya tanya waktu itu, al-hifdz minal ma'asi mawjud am la? Menjaga diri dari dosa ada apa tidak? Maksudnya kita setelah taubat, istighfar kan takut terjadi lagi nanti dosa ini. Mana adri, kita tidak tahu. Di masa depan kita terjerumus lagi apa tidak. Siapa yang tahu nasib? Nggak ada yang tahu. Dikasihnya sama beliau istighfar lagi. Wa may yastaghfir rabbahu ya'fu anhu wa yahsunuh, katanya. Orang-orang yang istighfar kepada Allah Ta'ala, ya'fu anhu, Allah Ta'ala akan memberi maaf kepadanya. Wa yahsunuh, ini yang penting ini, dan akan menjaga dia dari dosa. Nah, jadi ternyata di dalam kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala itu ada janji Allah. Selain memberikan ampunan, Allah akan menjaga kita daripada terjerumus lagi ke dalam dosa. Maksiyatun awrathat dhillan waftiqara khairun lebih baik min ta'atin awrathat izzan wastikbara. Kalau ibadah dalam bentuk apapun, ibadah jasad atau ibadah yang berhubungan dengan manusia, sedekah dan lain-lain, wajib atau sunnah yang dilakukan dengan kibir, sombong, nasallallahu al-afiyah, izz, merasa agung, merasa dirinya hebat. Allah, nasallallahu salama wal afiyah. Itu lebih baik orang ahli dosa yang mengenang dosa-dosanya di masa lalu sehingga dia merasa la haula wala quwata illa billah, merasa tidak ada apa-apanya, daripada orang yang ahli ta'ah merasa lahu haulun wa quwwah, dia merasa salat, dia merasa zakat, merasa fi'luhu yaf'al, merasa dia yusalli, bukan disolatkan Allah, merasa dia yuzakki, bukan diberi rizki mengeluarkan zakat oleh Allah Ta'ala. Jadi dua masalah berbeda ini. Orang yang solat merasa solat dengan orang yang solat merasa disolatkan Allah. Yang benar yang itu. Solat merasa disolatkan Allah, merasa diberi rizki melakukan solah. Dia sedekah merasa diberi rizki ditakdirkan sedekah. Dengan orang merasa bersedekah. Nah, yang merasa bersedekah, merasa sholat dan lain-lain ini merasa lahu fi'il. Dia yang melakukan. Itu yang keliru itu. Awrathat izzan wastikbara.
Nggak ada, kita hanya digerakkan Allah Ta'ala saja. Harus bersyukur kepada Allah Ta'ala digerakkan ke taat. Tidak digerakkan ke maksiat. Sallallahu alaihi wal afiyah. Wahakadha kalam Sayyidi Ibn Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalam azim ini, tapi jangan sampai salah paham. Saya ingatkan lagi yang kemarin sudah saya bahas. Jangan memahami ini seolah-olah kita disuruh maksiat untuk memunculkan as-safa. Itu salah jalan. Nah, sekarang kita ikuti pikiran orang yang sengaja mendosa-dosakan diri, sengaja melakukan maksiat demi dicaci orang supaya dia safa. Itu orang salah pikir juga itu. Berarti dia punya pemahaman bahwa kalau dia yashrabul khamr atau yazni, kemudian bercerita tadi malam saya zina, tadi malam saya minum khamr. Dia merasa bahwa dengan pekerjaan dia itu dia bisa menciptakan safa untuk hatinya. Lupa lagi dia. Pencipta as-safa, kebersihan hati adalah Allah. Saya ulangi, pencipta safaul qulub huwallah. Yang menciptakan hati bersih adalah Allah. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala memberikan rezeki hati bersih kepada Anda kalau Anda mencarinya dengan maksiat? Itu pemahaman keliru. Seperti benar tapi tidak benar. Dan bukan itu yang dimaksud oleh sahibul hikam. Hasya wa kalla. Ini wali asli ini sahibul hikam ini. Jami' bainal ilmi al-zahir wal ilmi al-batin. Beliau sama sekali tidak bermaksud Anda memunculkan suratul maksiyah, tidak. Hakadha. Kalau di syarah, fa inna dhulla, dhil atau dhul, boleh. Wal iftiqara min awsafil ubudiyah. Merasa hina, merasa selalu iftiqar, butuh kepada Allah. Sebagian dari sifat-sifat ubudiyah, penghambaan diri kepada Tuhan. Wat tahaqquqa dan tahagguk bihima dengan dhil wal iftiqar mujibun mewajibkan lil qurbi dekat min rabbil bariyah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal izzu adapun merasa agung wal istikbaru merasa sombong فإنهما من أوصاف الربوبية العز والاستكبار ya aziz ya mutakabbir. Keduanya itu sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah. Wa ta'alluqu bihima muqtadin lil khidlani wat taba'udi 'anil maratibil 'aliyah. Orang yang senang merasa agung, senang merasa sombong, dia pasti akan jauh daripada derajat-derajat yang tinggi. Merasa hina itu bukan minder loh, jangan kesana pemahamannya ya, bukan rendah diri. Kalau minder itu sifat tidak baik, bukan. Merasa hina itu at-tahagguk bi haqiqatil ubudiyah. Kita memahami betul, mentahqiq bahwa kita ini hamba Allah, sahaya Allah. Itu kesana, merasa hina kepada Allah. Makanya kita kan diajari sama para masyayikh al-faqir. Kalau ditanya nama itu al-faqir ilallah, al-haqir. Orang yang sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Bukan minder atau rendah diri, bukan. Kalau itu harus diobati kalau orang minder atau rendah diri. Jadi al-dhillu wal iftiqar, al-fakir dan al-dhalil. Jadi aurathat dhillan itu biasanya al-dhalil wa iftiqara al-faqir, yang sangat butuh kepada Allah, al-haqir, yang hina. Itu betul-betul dipahami oleh kita karena memang aslinya ya begitu. Al-abdu la yamliku syai'an. Kita sebagai hamba tidak punya apa-apa. Yang memiliki kita huwallah. Kama qala Syekhuna al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir
بالفقيه في بعض مقدمات خطبته شهادة عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Itu kalau orang sudah paham tauhid betul, dia akan tahu bahwa dia tidak memiliki apapun yang mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, bahkan menolak mati ya tidak bisa. Nah, kita hidup ini loh, menghidupkan diri nggak bisa dihidupkan kan? Berarti kita lanam likul hayah gitu maksudnya Ustadzul Imam. Sifat hayat kita sendiri dibikin sama Allah Ta'ala. Bukan kita yang menciptakan kehidupan. Nah, begitu kita mati ya dimatikan Allah. Nanti dari kematian dibangkitkan yauman nusyur ya Allah tadi. La namliku syai'an. Fa'idha tahaqqaqta, kalau engkau sudah faham betul, sudah mentahqiq bahwa engkau tidak memiliki apa-apa, berarti kita kan mamluk. Al-mamluku yang dimiliki Allah. Bahasa lainnya mamluk apa? Budak. Al-abad. Abad aziz atau dhalil? Dhalil. Al-aziz wallah. Al-dhalil anta. Itu kesana maksudnya. Bukan minder, nggak ada ceritanya. Aulia, ashabu Rasulillah, anbiya, mursalin, minder nggak ada. Malah syaja'ah. Hakada. Allah yarzuqna wa iyyakum al-fahma bima qalahu awliya'uhu wa anbiya'uhu wa rusuluhu. Amin.